Jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan Pak Bu, izinkan kita sama-sama berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hamba boleh sharing firman Tuhan. Kiranya roh-Mu menolong kami untuk mengerti, khususnya hamba-Mu menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan urapan-Mu menyatakan maksud Tuhan yang ilahi sehingga menjawab setiap kebutuhan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sempat mengikuti siaran online ini. Kami sadar bahwa hari-hari ini begitu tidak menentu keadaan, tetapi kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu ada ketenangan sebagaimana firman Tuhan seringkali memperjelaskan kepada kami setiap orang yang datang kepada Tuhan selalu mengalami ketenangan. Bukan saja mengalami ketenangan, justru juga mengalami suatu perubahan hidup untuk mengubah keadaan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Baik Pak Bu, sore ini saya membawa topiknya beda dengan pagi tadi. Pagi tadi kita sedang membahas tentang kemuliaan Allah. Kita sadar bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan merupakan kebenaran adanya dan tidak terbantahkan. Jadi apa yang tertulis dan pasti akan dilaksanakannya, lambat atau cepat. Walaupun terkadang sepertinya pertolongan Tuhan itu lambat. Tapi jangan lupa Pak Bu, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menjawab setiap daripada kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Dia dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan itu namanya kairos. Nah biasanya dalam perjalanan waktu ini kita nggak sabar. Ketika kita tidak sabar, kita berusaha dengan cara kita sendiri. Persoalan terjadi kalau kita menggunakan cara kita. Cara kita kalau bisa menyelesaikan persoalan, Pak Bu, kayaknya Tuhan gak perlu datang deh ya. Udah gak? Udah lakukan masing-masing saja. Justru masing-masing punya cara, punya ide, punya kemampuan, akhirnya timbul konflik sana dan konflik sini. Itulah sebabnya perlu hadirnya Tuhan. Maka disebutlah hadirat Tuhan. Nah di dalam hadirat Tuhan itu bukan sekedar suatu pesta keagamaan secara ritual. Hadirat Tuhan adalah di mana Tuhan punya janji dengan umatnya. Yaitu adalah kemuliaannya. Bila mana kita masuk hadiratnya kita ngalami kemuliaan sebagaimana pagi tadi sudah sampaikan. Maka yang pertama orang itu diubahkan terlebih dahulu Pak Bu. Jadi kitanya yang diubahkan terlebih dahulu. Manakala kalau kita sudah diubahkan persoalan kehidupan itu tinggal waktunya aja berubah. Nah sekarang kita terlalu pandai mau mengubah keadaan tapi kitanya gak mau diubahkan. Ini jadi persoalan. Sehingga ada dua perubahan terjadi saling mengubahkan. Coba secara teknik ya kita bicara secara teknik. Kalau ada satu objek sama-sama bersifat sama-sama positif dan saling memberikan reaksi, apa terjadi? Coba Pastor Prapto, kira-kira apa yang terjadi? Dua material sama-sama aktif dan positif sedang bergerak, apa yang terjadi? Hancur. Ya, artinya apa? Kekacauan. Nah seharusnya kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Ketika kita lemah, semua berpusatkan kepada kekuatan ilahi yaitu pada Allah. Cobalah seluruh dunia semua mengakui kita tidak mampu. Yang mampu hanya Allah kita. Semua sujud kepada Dia. Pasti Allah akan memberikan pencerahan. Sehingga kita bersatu melawan apa saja yang sedang kita hadapi. Dahsyat kan? Allah kita dahsyat. Nah itulah sebabnya pagi tadi dikatakan kita perlu namanya hadirat Allah mengalami kemuliaan. Pak Bu, sore ini saya membawa satu topik hubungan dengan kemuliaan Allah. Kalau pagi tadi dikatakan kemuliaan Allah itu adanya di hadiratnya. Lalu apa yang membuat itu hadir? Saya ingat ini gedung nih, ini gedung. Ini saya coba memberikan satu analoginya gini. Ini gedung dulu belum jadi, sedang bangun, tiba-tiba satu sore saya didatangin oleh beberapa teman, dia bilang, "Pastor, itu gedung kita ubah aja." Ubah jadi apa? Jadi
rumah walet. Kan kalau gedung gereja kan belum jadi saya bilang. Masalahnya tiba-tiba di atas penuh dengan walet. Padahal kita nggak masang apa-apa. Gitu loh. Kita nggak pasang alat tapi dia sudah hadir. Karena dia rasakan ini habitatnya. Lalu karena kita tidak mau, saya tetap ini adalah gedung gereja. Lalu tetangga kita punya rumah diubah sama dia. Dia pasang alat pindah ke sana. Paham nggak? Jadi rumahnya rumah tinggal tapi dipasangin alat dengan sistem yang sesuai dengan habitatnya walet itu. Dia jadi rumah walet. Kalau ini rumah Tuhan, biasanya jadi rumah perdagangan, rumah pertempuran, rumah pertengkaran, rumah apalagi ya kekacauan dan sebagainya. Sekarang coba diubah menjadi rumah Tuhan. Maka Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, disitulah menyatakan apa? Kemuliaannya. Nah pertanyaannya sebenarnya Allah hadir dalam hadiratnya. Hadiratnya itu apa? Pagi tadi kita kunci dengan satu kalimat. Bila mana engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya tempat di mana Allah hadir, di situ hadiratnya. Kata kunci dari kata hadirat itu adalah percaya. Doa apa yang dipercaya? Nah malam ini kita mesti teruskan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-9 saya bacakan buat Bapak Ibu. Dimanapun Anda berada pastikan Bapak Ibu ikuti siaran ini. Jangan nanti kalau masuk ya. Jadi 1 detik aja Bapak Ibu tinggalkan, akhirnya bahasa saya sepotong-sepotong. Bahwa Alkitabnya catatannya untuk mencatat, orang yang pandai mencatat orang itu jauh lebih bertanggung jawab. Nah jadi gadget suci, iPad suci, laptop suci, kitab suci dan semua yang suci dibawa keluar isinya Alkitab. Ayat 8 berkata seperti ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb. Yakni lolo batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel. Pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Pak Bu, ayat ini saya ambil satu ayat, tetapi ayat ini sebenarnya adalah lanjutan daripada di mana Salomo meminta para imam mengangkut tabut perjanjian dari kemah Daud dipindahkan ke rumah Allah ya yang dibangun oleh Salomo. Nah pada waktu tabut Allah dibawa masuk ke ruangan paling belakang, itu disebut ruang maha suci. Maka waktu tabut perjanjian itu diletakkan, Alkitab saya berkata bahwa para imam itu tidak sanggup lagi berdiri. Kenapa dia tidak bisa berdiri? Apakah kecapean? Bukan Pak Bu. Lalu apa yang terjadi? Dan saat itu seketika kemuliaan Allah turun. Waktu kemuliaan Allah turun, tak satu manusia yang sanggup berdiri di hadapan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Mereka tersungkur dan Alkitab saya mencatat hadirat itu melebar keluar sampai pada saat itu Salomo sebagai raja dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maka perikop berikutnya dia berdiri lalu dia berdoa. Kita tahu doa ini sangat-sangat menjadi inspirasi buat kita. Dia berkata, bila mana siapa saja yang berdiri di sebelah sini dan mengaku dosanya, Allah di sorga akan menjawab doanya. Kenapa? Apakah tempatnya istimewa? Bukan Pak Bu. Bukan tempat. Jangan kita jadikan itu sebagai alasan kita membangun tempat yang besar seakan-akan Tuhan hadir. Tempat besar tidak masalah. Tempat besar, tempat mewah, tempatnya enak, itu dikarenakan kemuliaan Allah sehingga orang mampu membangun tempat yang baik untuk memuliakan Tuhan. Silakan, sah-sah saja. Tapi yang jadi persoalan kalau kita berbondong-bondong mencari tempat seakan-akan tempat itu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, itu salah. Bukannya memuliakan Tuhan, kita malah memuliakan ego kita sendiri. Hasilnya apa? Kekacauan. Nah, Salomo mampu membangun hal-hal yang indah.
Karena kita tahu sejarah mencatat bahwa Salomo adalah raja yang membangun bait Allah yang memang sampai hari ini belum ada duanya yang sama seperti dia. Tetapi bukan itu Pak Bu. Yang menjadikan Tuhan hadir pada saat itu ada satu yang dibawa masuk, yaitu disebut tabut perjanjian. Alkitab mengatakan tabut perjanjian tidak ada apa-apanya di dalam. Cuma isi 2 loh batu bertuliskan perjanjian Allah kepada Musa. Jadi sebenarnya kalau saya mau menyimpulkan kalimat ini, sebenarnya bukan perjanjian Allah kepada Musa. Musa yang menulis. Musa adalah orang yang percaya apa yang Tuhan bicara. Karena dasarnya percaya Pak Bu. Karena percaya maka dia tulis. Nah tulisan itulah yang ditulis di dalam loh batu itu. Ya tulis loh batu itu ditaruhkan ke dalam tabut itu. Dan itulah menjadi perjanjian Allah dengan apa? Umat kepunyaan Allah. Pada masa itu umat kepunyaan Allah adalah bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kalau saya punya pengertian itu sampel, contoh, menggambarkan. Kenapa? Karena Tuhan memerlukan orang yang percaya. Nah kalau orang yang percaya, maka disitulah Tuhan bisa pakai dia untuk menyatakan kemuliaannya. Inilah yang disebut tabut perjanjian Allah. Nah beberapa hal terjadi kepada tabut perjanjian Allah. Saya sebelum lanjut bagaimana kita mengalami tabut perjanjian di kekinian. Tentu kita tidak lagi cari tabut perjanjian. Salah gak sih kalau kita bikin itu? Saya pernah minta saudara kita Hendra bikinkan dong tabutnya taruh sini. Tapi ya hanya pajangan, saya bilang gak masalah. Karena mobil saya juga ada ya. Itu simbol gak apa-apa. Ya sah-sah saja ya. Tapi kalau itu nanti dibikin jadi tempat penyembahan, itu yang memang bermasalah. Tapi saya tidak mau masuk ke wilayah ini ya. Nah kita mau tahu nanti bagaimana kita mengalami yang namanya perjanjian yang ada di tabut Allah tetapi pada saat kekinian. Tapi sebelumnya saya coba untuk review ke belakang dulu. Ya kita feedback ke belakang bagaimana sejarah tabut itu ditulis di Gunung Horeb. Sini katakan di Gunung Horeb. Setelah itu tabut ini dibawa terus oleh bangsa Israel. Kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sehingga tabut ini yang selalu menghadirkan Tuhan. Maka ada istilah tiang awan dan tiang api. Nah, kita tahu waktu Yosua mengangkut tabut perjanjian ini, ketika dia mau menyerang memasuki kota Yeriko, dan Alkitab katakan bahwa tabut ini dibawa keliling 7 kali dengan tiup sangkakala, maka tembok Yeriko itu rubuh. Memang hari-hari ini seringkali kita juga meniru, ya kita pujian yang semarak, alat musik yang luar biasa. Kalau perlu kita hadirkan choir yang bisa mungkin 1000 orang buat jemaat yang besar ya. Kita nyanyi besar, tembok Yeriko rubuh. Mungkin tembok Yeriko sudah tidak ada lagi, tembok masalah. Mungkin sekarang tembok masalah apa? Mungkin COVID-19 supaya rubuh. Ternyata seluruh Indonesia lebih dari 1000 orang nyanyi tiap hari. Enggak rubuh-rubuh juga itu. Pak Bu, tidak salah kalau kita mau serentak berdoa, nyanyi dan sebagainya, tidak salah. Tapi pertanyaannya, adakah tabut itu di dalam kehidupan kita? Kalau nggak ada, nyanyian kita cuma hanya sampai di langit-langit. Bahkan kita hanya buat sebuah action demonstratif, hanya membuat orang melihat ini ada apa nih gitu loh ya. Jadi tanda tanya. Sebenarnya waktu tembok Yeriko itu bisa runtuh bukan tiup sangkakalanya, tabut yang dibawanya itu loh Pak Bu. Nah ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, di situ ya sungai Yordan itu kan kita tahu sungai yang deras sekali. Ya memang sekarang nggak deras. Ya, tapi dulu Alkitab katakan itu deras. Bagaimana mereka menyeberangi sungai Yordan sehingga bisa masuk ke tanah perjanjian? Alkitab katakan para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu ketika kaki mereka berinjak ke sungai Yordan itu akhirnya berhenti sejenak.
Artinya ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Bukan petinya Pak Bu. Tetapi perjanjiannya, setiap apa yang dilakukan sesuai dengan perjanjian Allah, maka akan terjadi. Itulah namanya kejadian yang memuliakan Tuhan. Akhirnya kita tahu, karena peperangan terjadi, bangsa Israel dengan Filistin itu berkecamuk terus menerus, sehingga orang Filistin tahu ini orang Israel itu yang punya kehebatan, ada tabutnya, sekali waktu dicuri sama dia itu. Ya, kita tahu lah waktu dicuri ditaruh kemana? Ditaruh ke kuil Dagon, kue sesembahan orang Filistin itu. Dan dia pikir kalau barang ini saya jemper jadi satu, saya punya sesembahan, ditambah lagi dengan yang punya Israel, maka akan jadi super saya. Ya dia salah kan, akhirnya ya kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya keyakinan kita campur-campur. Tuhan kita pikir gak cukup kuat nolong, kita pakai lagi yang lain. Pakai jimat, pakai apa lagi, macam-macam sesajen. Supaya Tuhan kelihatannya hebat sekali. Dan itu akibatnya seperti itu kejadiannya. Waktu tabut ini dibawa masuk dan Alkitab saya mengatakan kepala Dagon itu langsung patah. Artinya antara terang dan gelap tidak bisa disamakan, tidak boleh nyatu. Dan terjadilah sebuah pertentangan di dalam. Akhirnya orang Filistin itu takut, lalu minta kepada orang Israel bawa kembali. Disimpanlah di rumahnya siapa itu, di Keriap, rumahnya Abinadab kalau tidak salah ya. Disimpan di sana, sekian lama itu. Tidak ada lagi dibawa pulang, bangsa Israel tidak punya tabut perjanjian, maka kekalahan terus menerus terjadi. Kenapa? Perjanjian Allah tidak dihargai. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar, menyembah kepada ilah-ilah. Sampailah kepada suatu masa ada satu orang, yaitu Daud. Ketika Daud menggantikan Saul, dia tahu bahwa yang bisa membuat, yang jadikan saya raja adalah Allahnya Israel. Maka bangsa Israel bisa kalah dengan Filistin karena bangsa Israel tidak menghargai Allah. Tidak menyediakan tempat pujaannya, yaitu tabut perjanjian. Maka saat itulah Daud mulai mengambil balik. Dan waktu dia mengambil balik dari rumahnya Abinadab itu ditaruh di gerobak oleh siapa itu namanya? Ahio sama Usa kalau tidak salah ya ceritanya ini. Usa sama Ahio didorong. Ahio orang Chinese ya? Ya orang Chinese kali ya Ahio ya, bukan ya. Kita bilang Ahio sama si Usa. Dia dorong karena rodanya mungkin kesenggol sama batu, terjadi mau tergelincir itu tabutnya salah satu dia punya grupnya itu, tiba-tiba tangannya si Usa menyentuh barang itu, tiba-tiba Alkitab katakan kemuliaan Allah itu turun dan bukan memberkati, justru malah sebaliknya mati itu si Usanya. Di situ terjadi sebuah peristiwa. Daud berpikir, waduh ini barang dahsyat sekali, gimana saya mau bawa pulang? Ya akhirnya apa? Udahlah titip aja ke rumah siapa? Rumahnya Obed Edom. Coba waktu itu kalau saya ada deh, titip rumah saya. Mantap juga saya. Kalau hari ini itu barang ada gimana jadinya? Corona, aduh ngacir. Ya kan? Ngacir saya mau katakan deh ya. Tapi jangan khawatir. Ya, hari ini ada pertolongan Tuhan, walaupun barang itu tidak ada, tapi ada cara yang lain. Nah, Alkitab saya mengatakan 3 bulan tabut itu ada di rumahnya Obed Edom. Dan Alkitab katakan rumah Obed Edom itu diberkati Allah dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena tabut perjanjian itu. Coba dong periksa masing-masing punya tabut itu enggak? Kalau sabut ada. Nah seperti itulah Pak Bu. Lalu Daud katakan kalau begini, waduh dia begitu dengar bahwa Edom diberkati, maka dia pergilah, dia bawa balik lagi. Kita tahu cerita Alkitab cara bawanya, dia sesuai dengan polanya kebenaran. Dia memberikan korban Pak Bu, tiap 6 langkah dia memberikan korban persembahan. Sampailah tabut itu dibawa kembali lagi ke kemah Daud. Disitulah Daud menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan cara yang luar biasa. Disitulah namanya ada ibadah spektakuler. Dan kalau Alkitab saya katakan istrinya yang biasanya terlalu agak konservatif melihat suaminya lompat-lompat sampai Alkitab katakan dia buka baju. Ya menjijikan, akibatnya
Itu istrinya namanya Mika, seumur hidup tidak dikaruniakan keturunan karena memandang pekerjaan Tuhan dengan cara yang tidak berkenan. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak gereja yang bukan tiru tetapi memang digerai Tuhan dengan hadirat Allah. Memang kadang-kadang kita lihat agak rada aneh sih menurut pandangan kita. Tapi kalau Allah yang bekerja, ada buah yang dihasilkan. Itulah namanya tabut Allah. Apakah masih ada tabut Allah? Sejak Babel menguasai Israel, tabutnya sampai hari ini sudah tidak kelihatan lagi. Anda boleh tanya kemana para ahli arkeologi, pada ahli apapun, lacak sana, lacak sini. Memang sudah tidak ada. Kenapa? Memang Allah sudah katakan satu masa itu akan berpindah. Itulah sebabnya buat Bapak Ibu ada di masa kekinian bersyukur kalau kita tidak lagi mencari tabut perjanjian itu. Karena memang sudah tidak ada. Tapi kemuliaan Allah hadir di mana? Hadirnya di sini Pak Bu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 berkata begini. Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Katakan apa? Amin. Pak Bu, di hari ini tabut itu perjanjian Tuhan tidak lagi ditulis di loh batu, ditaruhkan di tabut itu. Itu aja bisa dirampas sama namanya Nebukadnezar pada zaman Babel itu. Tapi sekarang Tuhan kata akan kubuat lagi perjanjian yang baru. Perjanjian baru oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu dituliskan ke dalam loh hati kita. Manakala hati kita memiliki firman Allah, maka Alkitab katakan, dia Tuhan, bukan saya mengaku, bukan saya yang percaya. Kalau saya yang percaya, belum tentu Allah percaya saya. Kita terlalu berani berkata, saya percaya Tuhan, saya percaya Allah, saya menyembah Allah, saya memberikan korban buat Allah. Bagus, tapi pertanyaannya, apakah Allah mempercayai saya untuk disembah? Kalau dia tidak mempercayakan saya untuk disembah, maka sesembahan saya ada sesembahan ego saya sendiri. Tetapi kalau ini ayat dikatakan bahwa dia berkata, aku akan menjadi Allahmu. Tuhan yang mengaku kita menjadi, dia menjadi Allah kita. Lalu dia menerima kita sebagai apa? Umatnya. Dan inilah dikatakan perjanjian. Bukan lagi di loh batu, bukan lagi di tabut, tapi perjanjian antara Allah dengan kita. Justru itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bila engkau mengikat di bumi ini, maka terikat di sorga. Artinya apa? Waktu kamu mempercayai firman Tuhan itu, menerimanya, maka itulah merupakan ikatanmu kepada perjanjian Allah. Dan itu terikat di sorga. Dan apa yang engkau mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, engkau sepakat dengan Tuhan Yesus, maka Allah di sorga akan mengabulkan permintaanmu di bumi. Jadi tabut itu ada di mana? Tabut itu ada di hati kita. Caranya gimana? Taruh di akal budi. Tulis di hati. Oh gimana caranya? Kalau kita mau mengupas ini memang masih panjang. Tapi saya singkatkan saja supaya saya tidak lari ke sana dan sini. Sebenarnya ada pengertian-pengertian lebih absolut, lebih dinamis sebenarnya. Tapi cara kita ditaruh di akal budi kita, yaitu waktu kita membaca. Waktu kamu membaca itu artinya kamu tahu. Itu pengetahuan. Ketika kamu tahu, itu menjadi pengetahuan, kamu percaya, itu menjadi ilmu pengetahuan. Hanya kamu percaya batas pengetahuan kamu. Itu ilmu pengetahuan kamu. Salah nggak? Nggak salah. Menjadi seorang teologia, seorang teolog. Tetapi yang berikutnya adalah
kamu harus bisa menerimanya. Maka dikatakan ketika kamu percaya, terima dalam hatimu. Kata terima itu kamu rasakannya. Waktu kamu merasakannya itu berakar dalam hatimu. Itu yang disebut apa? Itu disebut bukan lagi ilmu pengetahuan. Itu disebut apa? Tumbuhkan iman dalam kasih. Maka dikatakan bahwa engkau di dalam iman berakar, berdasar dalam kasih. Yang dikatakan dalam Efesus 3:18 itu. Nah, disitulah menjadi ruang sesembahan yang mulia. Sehingga engkau bisa menyembah Dia bukan lagi kepada tempat, keadaan, tapi bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam roh dan kebenaran. Karena di situ ada tabut Allah. Di mana? Di dalam hatimu. Ketika engkau bawa kemana saja pergi, setan bukan lagi urusan kita. Bukan lagi kita habiskan waktu memerangi setan. Setan bukanlah lawan, bukan lagi tandingan kita. Karena dia sudah kalahkan. Persoalannya kamu sadar enggak bahwa dia sudah dikalahkan? Kemiskinan lagi bukan urusan sama kita. Karena kita sudah punya hidup. Karena Allah dalam kita. Itu dia yang disebut apa? Hidupnya Allah. Ada di dalam diri kita. Maka kehidupan kita penuh dengan kelimpahan. Yang jadi persoalan karena kita penuh dengan ketakutan. Tidak punya pengharapan. Itulah namanya kematian. Jadi saya kira sangat make sense sekali kalau kita mau mengerti tentang tabut perjanjian Allah. Hari ini masih ada dan Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa menyembah Dia. Lain kesempatan dalam khotbah saya akan sambung untuk mengerti tentang apa dikatakan berakar. Kata berakar tentu yang disebut radikal. Radik. Ya berakar. Jadi menerima firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada perjanjian berakar, berdasar dalam kasih. Kita menumbuhkan pengharapan. Saya tadi pagi sharing sama Pastor Gideon. Kata pengharapan itu dalam bahasa asing itu namanya elpis. Elpis itu seperti kita orang kampung, baba-baba atau baba-baba ya. Ya mau manggil namanya Elvis, dia gak bisa ngomong Elvis, bukan. Elvis memang itu bahasa Ibrani, bukan mau bilang itu penyanyi rock Elvis salah ngomong, bukan. Ya Elvis sama Elvis memang beda ya. Ini benar, Elvis itu artinya dua akar kata dari elabon dan pistis. Elabon itu adalah menerima, pistis itu adalah percaya. Artinya hati kita menerima apa yang kita percaya, kita akui di dalam hidup kita sepenuh hati kita. Lewat apa? Penyembahan dan pengorbanan. Maka Allah sumber kebenaran hadir dalam hidup kita. Segala persoalan dibebaskannya. Haleluya. Itulah tabut perjanjian yang sesungguhnya Anda dan saya perlu miliki Pak Bu. Dan sore hari ini, pagi tadi saya berkata, hari ini mempunyai sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu mari Pak Bu, pergunakan waktu ini. Saya tidak ajak Bapak Ibu nanti menyembah gaya model gimana. Gaya bukanlah urusan, tetapi hati menjadi kata kunci. Periksa hati. Terimalah firman yang kau percaya seperti Musa. Dia menerima firman Allah. Artinya dia menerima apa yang dipercaya, ditulis di loh batu. Tetapi di dalam perjanjian baru kita terima firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam hati kita. Ditulis di dalam hati kita. Kita menjadi apa? Suratnya Kristus. Dan itu menjadi pengharapan kita. Kata pengharapan adalah kata dasar daripada iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti segala sesuatu yang tidak dilihat. Harapan itu namanya epis. Kita menerima apa yang kita percaya. Kita buktikan dalam hati kita. Berakar dalam hati kita. Memang tidak kelihatan. Iman tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi dampaknya bisa dirasakan. Karena kita berakar kepada kebenaran, tumbuh kasih, radikal dalam kasih, agresif di dalam segala aspek kehidupan, dinamis di dalam berpikir,
aktif di dalam bekerja, respon di dalam hal menerima aba-aba dari pimpinan. Saya ingat, siapkan satu pujian sepenyembahan kita masuk. Tapi sebelum kita masuk, saya ingat beberapa waktu kita seringkali lihat orang yang pertama kali ngalami Tuhan, yang dikatakan tumbuh iman, yaitu penuh harapan. Radikal orang-orangnya, radikal banget. Luar biasa. Ada yang datang kepada saya, pastor, saya gak mau kuliah lagi, saya mau melayani Tuhan, gak digaji gak apa-apa. Ya, radikal banget. Itu kalau pertama-tama. Antusias, kalau ke gereja, wow. Lalu itu lompat kayak luar biasa. Dinamis, apa saja bisa kerjakan. Aktif. Aktif apa? Semua acara diikutin. Ibadah, kalau namanya ibadah, jangankan ibadah. Kita cuma ngumpul, ikut. Kita suruh apa saja respon. Nah itulah orang yang benar-benar beriman. Tapi setelah sudah sukses, bukan radikal, rodakal. Rodanya banyak akal. Nanti bongkar sana, bongkar sini. Tidak ada antusias. Enggak dinamis. Statis yang dikerjakan itu aja. Kalau bisa menguntungkan ya kerjakan, kalau enggak. Jadi kita buktikan. Apakah kita bisa menyembah Tuhan? Pak Bu, hal-hal seperti itu yang Tuhan Yesus bicara sama saya. Apalagi bicara aktif. Dulu kalau bisa ibadah 3 kali semuanya dihadir. Sekarang kalau bisa tengah aja. Kalau bisa. Ya saya ngomong bukan di sini, itu di Singapura. Apalagi soal respon. Udahlah, malam ini menyadarkan kita bahwa tabut perjanjian hanya diperuntukkan buat orang yang beriman. Artinya berakar, berdasar di dalam kasih, menyembah dan memuliakan Tuhan, mengalami terobosan, membawa perubahan kehidupan. Pak Bu, kita berguna waktu sejenak menyembah Tuhan. Saya rindu bahwa kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih. Di mana tabut itu? Ada di sini. Sembahlah Dia, maka engkau akan mengalami kemuliaan. Haleluya. Roh Tuhan yang indah kami mau lebih lagi Tuhan. Masuk dan mengalami akan Engkau secara pribadi lepas pribadi. Engkau percaya, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku berjalan dalam rencana-Mu. Roh Kudus, bawalah aku. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah aku berjalan dalam rencana-Mu. Roh Kudus, Roh Tuhan, penuhilah hatiku. Nyatalah api kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, penuhilah hatiku. Hidupku kesaksian bagi-Mu. Bawa kami Tuhan. Roh Kudus, bawalah aku lebih dalam masuk hadirat-Mu.
Roh Kudus, pimpinlah aku. Berjalan Tuhan, berjalan dalam rencanamu. Roh Kudus, Roh Tuhan, penuhilah hatiku. Nyatalah api kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, penuhilah hatiku. Hidupku kesaksian bagi-Mu. Roh Kudus, Roh Tuhan, penuhilah hatiku. Nyatalah api kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, penuhilah hatiku. Hidupku kesaksian bagi-Mu. Yang musik mainkan pujian ini Bapak. Seringkali saya dihadapkan kondisi yang tidak nyaman. Pada saat waktu saya menghadapi kondisi yang tidak nyaman, lagu ini membawa saya mengalami pencerahan. Itulah sebabnya saya tulis, Roh Kudus, Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong aku. Tidak ada cara lain, karena Tuhan sendiri yang berfirman. Tidak ada kemampuan untuk boleh masuk hadirat Allah selain daripada Roh Kudus yang membawa aku masuk. Karena Tuhan sendiri berkata, aku yang membimbing engkau Musa. Maka aku menjawab, ya Tuhan, bimbinglah aku dengan Roh Kudus-Mu untuk masuk hadirat-Mu. Sehingga penuhilah hati aku ini terus menerus untuk menyatakan api kemuliaan-Mu. Sehingga hidupku ini di dalam kehidupan boleh mempermuliakan Engkau ya Bapa. Lewat perkataan, lewat sikap dan perilaku, lewat apa saja yang aku lakukan. Itu menyatakan kemuliaan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Pak Bu, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Jikalau saja ibadah sore ini Bapak Ibu bersama dengan kami, walaupun melalui jaringan online ini, walaupun jarak kita jauh, tempat yang berpisah, tapi Roh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh keadaan dan waktu. Di mana saja Bapak Ibu berhasrat, percaya dan mau menerima Dia, di tempat di mana Bapak Ibu duduk. Baik Bapak Ibu yang kali pertama mengikuti dan pertama kali mendengar Yesus, engkau yang mau percaya Yesus, dalam hatimu berkata, ya Tuhan, ya Yesus, aku percaya engkau mati untuk aku. Maka engkau adalah anak Allah dan engkau layak mengalami kemuliaan Allah. Jika engkau datang kepada Dia dalam keadaan susah, apapun kesusahanmu, Tuhan Allah sanggup menjawabnya. Karena Dia berfirman, Dia yang menggenapinya. Jika engkau sakit maka ada kesembuhan. Persoalan yang kau hadapi ada jawabannya. Sekalipun hamba tidak dapat melihat, Tuhan yang dapat melihat. Saya sebagai pastor tidak dapat lagi menjamah engkau, tapi Tuhan Allah sanggup menjamah engkau. Jikalau engkau dalam kondisi apapun, jemaat Tuhan dengarkan. Engkau yang sudah sering kali ikut ibadah, jikalau hatimu memang benar percaya Tuhan dan menerima kepercayaanmu. Jadi percaya saja tidak cukup. Orang percaya itu hanya pengetahuan. Tapi waktu menerima kepercayaanmu sampai berakar ke dalam hatimu, itulah dikatakan iman. Jadi jangan jadikan lagi pertemuan dengan Tuhan itu sekedar cuma hanya percaya, tahu dan percaya. Tapi menerima kepercayaanmu, itu yang dikatakan elpis.
Terima apa yang kau percaya dan engkau buktikan dengan engkau merasakan dan engkau membawa korban. Lakukanlah, niscaya apa yang difirmankannya akan digenapinya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Aku berdoa terus buat Anda yang punya masalah. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu terangkat. Tuhan Yesus akan melihat setiap jemaatmu yang membutuhkan pertolonganmu. Kami sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Turunkanlah saat ini urapanmu atas mereka. Jamah mereka. Lepaskan mereka. Sehingga setiap pribadi yang bergumul mendapatkan jawaban. Haleluya, haleluya. Tiap pribadi terus berdoa di rumah. Oh reya rabba sakata kara ya rabba sekete gerera nama sadakarya. Oh reya rama sakata kara ya rama seketa kara. Inna lalala sakata kara ya rabba sekete kara rama. Oh rabba sakata kara ya rabba seketa kara. Inna lalala sakata kara ya rabba seketa kara. Oh rabba sakata kara. Gelombang kekacauan, gelombang masalah dalam kehidupan Anda akan segera berakhir. Ada gelombang baru, yaitu gelombang kemakmuran, gelombang sukacita, gelombang yang menciptakan suasana damai dimanapun Anda berada. Api kemuliaan Allah sedang bekerja di tengah-tengah orang percaya yang mau menyembah, yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, karena nama-Mu yang mulia. Jadilah Tuhan sesuai dengan setiap apa yang kami minta di dalam nama Yesus.